Tajuk kita fitnah akhir zaman. Fitnah bahasa Melayu artinya tuduhan tak ada bukti. Tohmah sebenarnya. Fitnah dalam bahasa Arab, coba kita tengok dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnah alladzi la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah yang dia tidak akan menimpa kepada kamu yang zalim-zalim saja. Makna fitnah dalam ayat ini bukan fitnah tuduhan tanpa bukti tohmah. Fitnah dalam ayat ini artinya seksa, azab. Lalu kemudian dalam ayat Al-Quran yang lain pula disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Kamu boleh mengqasar salat kalau kamu takut terkena fitnah. Kamu boleh mengqasar salat ketika dalam keadaan musafir, perjalanan panjang, takut diseksa oleh orang kafir musyrik. Kamu boleh mengqasar salat supaya jangan terlalu lama berhenti dikejar musuh. Maka yang 4 rakaat boleh kamu buat 2 rakaat. Fitnah di situ maknanya bukan tuduhan tanpa bukti, tapi makna fitnah adalah seksa. Maka tajuk kita fitnah akhir zaman. Makna fitnah di sini bukan tuduh. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan fitnah menuduh tanpa bukti, tapi maknanya adalah siksa. Orang yang terkena siksa itu lebih menyakitkan daripada dibunuh. Sebab bila dia dibunuh, sekali pancung mati, selesai. Tapi bila dia tersiksa, maka amat sangat menyakitkan. Itulah maka kata ayat Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, siksa lebih menyakitkan daripada dibunuh. Kalau disuruh pilih siksa apa pilih bunuh? Dua-dua tak nak. Pilih bunuh. Bunuhlah aku. Bila ada orang disiksa, dipotong tangannya, dipotong kakinya, dipotong telinganya, dipotong hidungnya, disuruh pilih nak mana, atau potong kepala sekali. Baiklah potong kepala sekali, sebab dia tak merasakan seksa. Supaya kita faham tentang tajuk kita ini. Tajuk kita adalah fitnah akhir zaman. Jadi makna fitnah di sini bukan tuduhan tanpa bukti, tapi makna fitnah adalah seksa-seksa. Akhir zaman. Kalau ada akhir tentu ada awal. Ada setengah kelompok mengatakan dunia ini tiada berawal, tiada berakhir. Kata dia dunia ini qadim, sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dunia ini qadim, tentu ada 2 yang qadim, ada 2 yang kekal abadi. Maka orang yang mengatakan alam ini kekal, tiada berawal, tiada berakhir, dia sudah syirik. Syirik maknanya mengatakan ada 2 yang qadim. Allah tiada berawal, tiada berakhir. Dunia tiada berawal, tiada berakhir. Siapa yang mengatakan alam ini tiada berawal, tiada berakhir, maka dia syirik. Orang yang syirik maka tidak diterima amalnya. La in asyrakta, kalau engkau syirik la yahbatanna amaluka. Kalau engkau syirik maka seluruh amalmu akan gugur, tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Sembelihan orang Yahudi, sembelihan orang Nasrani ahli kitab halal bagi kamu. Bila kita pergi ke Europe, misal, seumpama kita pergi ke Europe, sampai di sana kita tiada mendapatkan makanan kambing, kerbau, sapi, sembelihan orang Islam. Dulu kata pensyarah saya masa belajar di Maghribi, kata dia dulu ambil master di UK. Waktu itu susah nak mendapatkan sembelihan orang Islam. Maka dia cari sembelihan orang Yahudi, ada tulisannya di situ kosher. Kosher macam label halal, tapi bukan punya orang Islam, punya orang Yahudi. Maka dia ambil daging yang ada tulisan kosher ni, dia potong kecil-kecil, dia masak, dia makan. Kami tanya, "Syekh, kenapa makan sembelihan orang Yahudi?" Sebab dalam Al-Quran dikatakan al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Sembelihan orang Yahudi dan Nasrani halal bagi kamu. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i.
Hanafi, Maliki, Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Hanafi, Maliki, Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak. Sebab kata mazhab Syafi'i, mereka kafir. Mereka kafir. Orang kafir tak boleh dimakan sembelihannya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Siapa yang mengatakan Al-Masih anak Maryam itu adalah Tuhan, maka dia kafir. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Itu dalil mazhab Syafi'i mengatakan, kecuali yang datuk nenek dia dulu yang memang memegang mazhab itu setelah datang Nabi Muhammad SAW, mereka bersyahadat. Tapi mengapa menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali sembelihan mereka boleh dimakan? Karena ada tiga persamaan kita dengan Yahudi dan Nasrani. Pertama, sama-sama percaya kepada Allah, walaupun Allah dia berbeza, tapi sama-sama percaya bahwa ada Tuhan, ada Allah. Yang kedua, percaya Allah mengirim Nabi. Yahudi percaya kepada Nabi Musa, Nasrani percaya kepada Nabi Isa. Maknanya Allah mengirim Nabi. Yang ketiga, ini yang menjadi tajuk kita subuh ini. Sama-sama percaya bahwa dunia akan berakhir. Yahudi mengatakan dunia akan berakhir, akan kiamat. Nasrani mengatakan dunia pun akan berakhir, hancur, akan kiamat. Bagaimana dengan Islam? Ma huwal iman? Apa itu iman wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antu minabillah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya kepada malaikat, wa kutubihi, percaya kepada kitab-kitab, wa rusulihi, percaya kepada rasul-rasul, wal yaumil akhir, percaya bahwa dunia ini akan berakhir. Wa tu'mina billah, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, engkau percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. 6. Siapa yang tidak percaya kepada rukun iman yang 6, maka dia tidak lagi diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.